Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tak kekurangan sesuatu apapun, dan tetap semangat menjalankan segala aktivitasnya. Alhamdulillah pagi ini cuaca cerah banget, panasnya cukup. Setelah kemarin hujan deras di siang menjelang sore, jadi pagi ini saya nggak menyiram. Tanamannya masih banyak yang basah dan media tanamnya juga masih lembab. Di kebun mini di halamanku yang sempit ini saya pakai beberapa barang bekas memanfaatkan daur ulang, seperti misalnya bekas botol minuman, bekas galon air mineral, lembaran fiber yang biasanya untuk menutup pagar, roda untuk tabung gas. Begini cara saya memakainya. Mari saya tunjukkan. Roda tabung gas ini nggak jadi saya pakai karena setelah tabung gas dinaikkan ke roda ini jadi ketinggian, jadi nggak muat dimasukkan ke dalam kolong meja kompor. Akhirnya saya pakai sebagai tatakan untuk dorong-dorong tanaman-tanaman yang besar seperti ini. Dorong pakai kaki aja udah kuat nih, apalagi kalau ditarik pakai tangan. Sangat membantu untuk saya yang nggak kuat untuk mengerjakan sendiri, karena harus sering pindah tempat tanaman-tanaman ini supaya rata dapat sinar matahari. Botol-botol plastik bekas juga saya pakai sebagai komposter mini. Saya juga pakai barang bekas berupa botol minuman bekas. Ya, ini untuk membungkus batang aglonema yang terlalu tinggi, terlalu panjang. Jadi supaya tumbuh akar baru, biar nanti aglonemanya bisa dipisah jadi stek batang gitu ya. Diharapkan nanti akan tumbuh akarnya. Yang dipakai hanya bagian tengah botol, bagian atas dan bagian dasarnya tidak dipakai. Pohon markisa ini usianya sudah cukup lama. Akar yang terhubung ke media tanam hanya satu akar kecil, sedangkan akar yang lainnya sudah terbuka. Jadi disiasatin dengan pakai cara ini. Di atas planter bagnya saya tambahkan sisa fiber. Fiber ini untuk melapisi pagar. Dibentuk lingkaran dan diikat dengan kabel tis. Dan kemudian ditambahkan media tanam sehingga akar yang terbuka itu bisa tertutup. Semoga pohon markisa bisa bertahan lebih lama lagi. Saya pakai cara ini untuk tanaman tomat, tetapi ini pakai galon bekas karena waktu itu belum ada fiber. Jadi ini yang saya potong bagian dasar galon dan bagian atasnya. Bagian tengah galonnya itu bisa saya pakai untuk menambah tinggi dari pot tanaman. Jadi saya bisa menambahkan lagi media tanam ke dalam bagian galon tambahan itu. Seharusnya ini tanaman tomatnya sudah disudahi karena pohon yang seangkatan dengan ini sudah nggak ada lagi. Tapi yang satu ini karena daunnya terus tumbuh hijau, ada tumbuh tunas-tunas baru dan seperti ada tunas bunga. Jadi saya biarkan dan lihat mau seperti apa jadinya. Apakah ada pengaruh tambahan media tanam tersebut? Ada semayan pakcoy yang saya perkenalkan ke matahari. Saya letakkan di wadah dari bekas tutupnya galon air bekas untuk tatakannya, karena ini di tiangnya agak besar lubangnya, dan penutupnya juga pakai bagian atas dari galonnya.
Jadi penampakannya seperti ini, seandainya nanti turun hujan bisa ditutup. Saya akan jemur ini hanya beberapa jam saja, supaya jangan terlalu layu kena terik matahari. Dan saya juga pakai galon bekas ini untuk sebagai wadah tanaman. Saya pakai sebagai wadah tanaman kacang panjang dan tomat. Wadah plastik cukup tebal ini memudahkan saya untuk memasang ajir atau turus dengan memakai kabel ties juga. Kali ini saya sekalian merawat tanaman kacang panjang. Ini ada kacang panjang hijau dan kacang panjang merah. Akan merapikan sulur-sulurnya, kemudian menambahkan media tanam. Tapi sebelumnya dirapikan dulu, dibersihkan dari gulma, dan juga ada pohon-pohon anakan pepaya. Saya akan tambahkan campuran media tanam dengan kompos dan kohe. Saya juga udah tambahkan kulit telur yang udah kering. Saya hancurkan aja, nggak sampai halus. Sengaja dibiarkan kasar-kasar, jadi cuman ditutuk-tutuk, ditumbuk-tumbuk aja. Saya berharap kulit telur kasar ini bisa berfungsi sebagai mulsa organik, supaya agak menjarangkan gulma-gulma tumbuh lagi. Karena di musim penghujan begini, gulma tuh banyak banget tumbuh. Saya tambahkan sampai ke sela-sela yang jaraknya juga sempit-sempit itu dengan alat yang kecil supaya semuanya rata. Yang saya rekam hanya pekerjaan di wadah yang satu ini aja. Saya akan lanjutkan pekerjaan lainnya tanpa direkam. Dan saya tutup video ini. Terima kasih teman-teman telah mengikuti sampai sejauh ini. Semoga apa yang saya sajikan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.